Selamat datang di Rata Collab, program kerjasama Rata dengan brand yang mendukung gaya hidup sehat dan produktif. Kali ini, Rata berkolaborasi dengan Aloclear Plus akan membahas tentang mengenai cara mengatasi sariawan saat perawatan gigi. Perkenalkan, saya dengan Dr. Gigi Jessica Endriana dari Rata dan Francisca Fania Hersta selaku Brand Manager dari Aloclear Plus dan Dr. Della Sulamita selaku Medical Doctor dari PT Kalbe Pharma. Mungkin yang pertama akan saya tanya nih kepada Dr. Della Sulamita ya. Oke, saya boleh manggil dokter dengan panggilan siapa, Dr. Della? Boleh, Dr. Della, Dr. Jess. Oke, ya jadi mungkin sih yang di sini saya mau tanyakan ke Dokter Della, sebenarnya seberapa sering sih seseorang itu mengalami sariawan dan apa yang akan menjadi timbulnya si sariawan ini gitu kira-kira. Kalau menurut Dokter Della nih seberapa sering sih, Dok? Oke, jadi setiap orang itu beresiko mengalami sariawan. Sebanyak 12% dari populasi di Indonesia pernah mengalami sariawan berulang. Kalau ditanya penyebabnya, sebenarnya penyebabnya itu banyak sekali, Dok. Jadi mulai dari kebersihan mukosa oral yang buruk, cara menyikat gigi yang salah, defisiensi mikronutrien seperti vitamin C, kemudian penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, kanker, HIV, dan infeksi itu bisa menyebabkan sariawan. Wah, banyak banget ya, Dok, ternyata penyebab timbulnya si sariawan ini sendiri. Nah, kalau kadang tuh ada orang juga yang sebenarnya nggak punya penyakit nih, Dok. Dia kayak merasa kayaknya baik-baik aja gitu, tiba-tiba dia timbul sendiri gitu. Kayaknya sering ya, Dok, yang kayak gitu ya, karena kurang istirahat, kayak gitu-gitu juga bisa ya, Dok ya? Betul, salah satunya stres juga itu bisa menyebabkan timbulnya sariawan, Dok. Ya, biasanya kasihan juga sih pasien-pasien yang udah mengalami si sariawan ini. Biasanya mereka tuh cenderung jadi susah sikat gigi, terus udah gitu juga susah untuk ini ya, Dok, makan juga, nutrisi yang masuk juga jadinya sulit ya, Dok ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari dampaknya, sariawan itu banyak banget. Cuma kan banyak sekali ya, Dok, kayak menyepelekan sariawan itu, oh cuma sariawan. Ternyata faktanya sariawan ini terdiri dari 4 derajat. Yang paling ringan mungkin pasiennya tidak merasakan keluhan sama sekali. Tapi jika yang paling berat, biasanya pasiennya tidak bisa konsumsi makanan dan minuman. Nah, dampaknya juga akan terasa nyeri, kemudian defisiensi nutrisi, kemudian dari komunikasi juga akan terganggu. Nantinya dimensi fungsi, psikososial maupun sosial dari pasien itu akan terganggu oleh karena sariawan. Nah, kalau dari Dokter Della sendiri nih, kira-kira ada nggak sih yang biasa dokter sarankan untuk pasien-pasien yang udah mengalami sariawan ini, Dok, gitu? Kira-kira apa sih yang harus dilakukan sama pasien gitu, pertolongan pertamanya lah gitu? Oke, untuk sariawan sendiri sebenarnya prinsip pengobatannya ada 2. Jadi kita atasi penyebabnya dan kita atasi dari gejalanya. Karena penyebabnya setiap orang itu berbeda-beda, mulai dari anatomi dari giginya itu sendiri mungkin berbeda, atau mungkin karena stres, atau mungkin karena defisiensi nutrisi. Jadi kita harus atasi dan temukan penyebabnya terlebih dahulu. Namun pada orang-orang yang sudah ada sariawannya, selain penyebabnya berarti kita harus mengobati dari gejalanya. Ketika seseorang mengalami sariawan, maka yang ia rasakan biasanya nyeri, bengkak, kemudian berdarah, sehingga boleh dipilih obat-obat yang sifatnya antiinflamasi untuk menekan peradangannya, kemudian diberikan antiseptik untuk mencegah infeksi sekunder dan lainnya. Nah ini nih Dokter Jessica dan Dokter Della, mungkin kalau aku bisa nambahin gitu ya. Kalau untuk mengatasi sariawan, tadi itu prinsipnya memang kan kita harus mengatasi dari sisi penyebab maupun dari sisi gejalanya gitu. Kalau penyebabnya kan pasti nanti beda-beda nih, kayak tadi misalnya ada kekurangan vitamin, berarti ya harus tambah minum vitamin. Kalau misalnya dia ada stres ya mungkin dari stresnya yang diatasi. Nah tapi kan si gejalanya ini biasanya ngeganggu nih, yang bikin gak bisa makan dan lain-lain. Kalau dari saya sendiri, ini makanya saya mau merekomendasikan kalau kita harus pilih memang produk atau obat yang efektif sekaligus aman dan nyaman. Di sini sih saya akan merekomendasikan produk Aloclear Plus nih.
Jadi Aloe Clear Plus ini adalah obat sariawan yang terbuat dari bahan alami seperti aloe vera, ekstrak akar licorice. Jadi dia aman jika tertelan. Jadi bisa digunakan juga untuk bayi dan anak-anak dan tidak terasa perih. Jadi karena kalau kita lagi sariawan kayaknya yang penting gimana supaya nyaman gitu ya. Jadi kayak bisa makan, bisa ngomong dan lain sebagainya gitu. Kalau sharing sedikit, Aloe Clear Plus ini juga kita tuh punya 3 bentuk yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada Aloe Clear Plus gel, kalau untuk yang sariawannya di depan mungkin enakan pakai yang gel. Ada yang spray, kalau sariawannya di belakang itu jadi bisa disemprot. Dan ada yang mouthwash juga, jadi misalnya sariawannya banyak nih, atau ada penggunaan alat-alat gigi yang menyebabkan iritasinya kan di seluruh rongga mulut, itu bisa terjangkau semua dengan si Aloe Clear Plus mouthwash. Seperti itu. Oke, berarti sebenarnya Aloe Clear Plus ini bisa membantu banget ya sebagai salah satu dia itu bahan covering agent. Jadi biar si sariawannya itu nggak kontak langsung sama bahan-bahan atau alat-alat yang masuk ke dalam mulut gitu ya Kak ya. Oke. Nah, jadi di sini sendiri Aloe Clear Plus ini juga bisa teman-teman gunakan selama perawatan menggunakan liner. Kenapa? Karena si Aloe Clear Plus ini yang sudah sempat diinfokan oleh Kak Fania tadi, itu dia warnanya bening ya. Jadi sama sekali nggak akan mengubah warna dari liner kamu yang bening. Terus di samping itu si Aloe Clear ini juga bisa memberikan lapisan tipis, jadi agar sariawannya itu nggak kontak langsung sama liner kayak gitu. Jadi ini sangat aman ya sebenarnya digunakan untuk pasien-pasien yang memang lagi perawatan dengan liner rata ya. Betul dok, jadi apalagi kadang-kadang kalau kita pakai liner kan mulutnya mungkin suka terasa kering juga ya gitu karena ada benda lain. Nah itu si Aloe Clear Plus sendiri juga punya fungsi melembabkan nih, jadi akan terasa lebih nyaman. Oke, nah Kak Fania kira-kira nih kalau pas waktu pakai Aloe Clear Plus ini saat sariawan, kira-kira ada nggak sih yang boleh dan yang nggak boleh dilakukan gitu? Kira-kira apa aja nih Kak? Oke, nah kalau apa yang boleh dan nggak boleh sebetulnya sih Aloe Clear Plus ini karena produknya aman dan aku bilang tadi juga dari bahan alami, jadi ini sebenarnya bisa diulang nih 3-4 kali sehari sesuai kebutuhan gitu. Jadi kadang-kadang misalnya habis dipakai kalau udah mulai terasa agak perih lagi itu bisa diulang terus. Tapi direkomendasikan jangan makan atau minum dulu nih, jadi minimal 1 jam setelah penggunaan supaya si Aloe Clear Plus ini kan dia akan membentuk lapisan pelindung gitu di rongga mulut kita. Jadi supaya terbentuk dulu disarankan jangan makan atau minum dulu nih 1 jam setelah penggunaan. Jadi mungkin baiknya itu dipakainya setelah makan atau sebelum tidur. Nah kalau untuk yang gel dan spray itu juga karena ada aplikatornya, lebih baik dihindari tuh, jangan sampai si ujung tubnya atau aplikatornya tuh terkena sariawan kita supaya tetap higienis gitu. Jadi jangan sampai kena dengan sariawannya. Kemudian kalau udah dipakai ya sariawannya jangan dimain-mainin gitu ya dok ya. Kadang-kadang kan kita suka iseng nih sariawannya dimain-mainin pakai lidah atau apa gitu, karena nanti supaya terbentuk dulu sih lapisan pelindungnya seperti itu. Dan kalau untuk produknya sendiri ini untuk bayi dan anak-anak itu tadi aku udah infokan bahwa bahannya juga aman, untuk ibu hamil dan menyusui juga recommended gitu, bisa digunakan. Oke, berarti produk ini untuk pasien-pasien yang memang lagi nggak nyaman banget bisa banget ya dibawa-bawa kemana-mana ya Kak, karena per harinya itu nggak, sebenarnya ya tidak terlalu dibatasi untuk penggunaannya gitu ya, karena memang nggak ada efek sampingnya ya. Iya betul. Wah bagus banget nih teman-teman. Betul. Oke, nah jadi gini nih untuk Kak Fania dan Dr. Della, kita tuh ada beberapa pertanyaan dari followers di Instagram Rata, dan nanti saya mau minta tolong nih Dr. Della untuk bantu saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari followers kita ya. Boleh. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, jadi ini dok, ada pertanyaan dari akun Instagram dari yov.nasi. Gigiku nggak rata, alhasil kadang gusinya jadi suka kegigit dan berujung jadi sariawan. Nah kira-kira nih kalau menurut Dokter Della, ngatasinnya gimana sih dok? Oke, jadi gigi tidak rata. Kalau gigi tidak rata itu berarti permukaan giginya mungkin ada yang tajam. Nah, permukaan gigi yang tajam ini biasanya akan membuat luka pada bagian mukosa pipi, bibir, gusi maupun lidah kita, dan nantinya luka yang berulang ini itu akan menyebabkan sariawan. Kembali lagi, prinsip sariawan itu adalah atasi penyebabnya dan atasi gejalanya.
Mungkin untuk gejala, karena di sini keluhannya adalah bengkak, kemudian berdarah, boleh diberikan antiinflamasi untuk menekan peradangannya dan diberikan antiseptik untuk mencegah infeksi sekundernya. Namun untuk penyebabnya, karena giginya tidak rata, sehingga disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter gigi untuk dilakukan tindakan yang sesuai. Jadi sebenarnya ya dok, kalau misalnya untuk dari permasalahan gigi ini tuh kadang pasti ada ya yang harus kita benahi dulu. Jadi memang sebaiknya kalau memang ada yang nggak nyaman di gigi itu memang sebaiknya langsung ke dokter gigi untuk dicek nih penyebab utamanya apa gitu. Nah kalau misalnya gigi yang nggak rata tuh kadang juga banyak banget ya dok ya penyebabnya. Kadang bisa karena giginya ada yang lubang, pecah, jadinya tajam-tajam, kegigit-gigit. Terus ada juga yang mungkin giginya itu bertumpuk-tumpuk nih dok. Jadi giginya tuh susunannya nggak bagus gitu ya. Jadi dia pas ngegigit yang harusnya tajam ketemu yang tumpul, yang tajam ketemu yang cekung ya. Malah ini tajam ketemu tajam, malah ketemunya gusi. Yang kayak gitu-gitu juga sebenarnya bisa ya dok ya nyebabin sariawan ya. Betul, yang kayak gitu biasanya akan menyebabkan luka pada bagian mulutnya, sehingga lebih baik dicek daripada berulang. Takutnya kalau kita hanya atasi gejalanya aja tapi penyebabnya tidak, maka keluhannya akan terus berulang. Siap, setuju banget nih sama dokter Della. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan lanjutan lagi nih gitu ya. Tapi sekarang untuk Kak Fania nih gitu ya. Oke, nah pertanyaannya nih Kak Fania bantu jawab ya. Jadi pertanyaannya dari akun Instagram Stefani150990. Nah jadi untuk Kak Stefani ini nanyanya gini, selain untuk sariawan, apa bisa untuk gusi yang berdarah atau bengkak nih produk Aloclair ini? Ini kalau gusi bengkak ini kan sebetulnya gusi bengkak atau berdarah ya seperti penyakit-penyakit lainnya gitu ya, yang tadi udah disebut juga bahwa harus diatasi sih penyebab dan gejalanya gitu. Nah kalau untuk dari sisi gejalanya sendiri, karena itu terjadi pembengkakan, Aloclair Plus ini kita mengandung aloe vera nih, jadi dia berfungsi sebagai anti-inflamasi juga, kemudian ada antiseptik juga supaya jangan sampai ada kontaminasi lebih lanjut, dan bisa meredakan si rasa nyerinya juga gitu. Jadi bisa jadi solusi juga kalau gigi kita gusinya lagi bengkak, supaya rongga mulutnya terasa lebih nyaman dari sisi gejalanya. Tapi tentu aja nih kalau si gusi bengkak ini penyebabnya apa harus dicari tahu juga dan harus diatasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada gigi yang perlu dicabut atau apa, itu tetap sih penyebabnya harus diberesin. Tapi kalau gejalanya Aloclair Plus mantap. Jadi Aloclair Plus ini bisa jadi salah satu ini ya emergensinya ya gitu, kayak aduh sakit udah deh sebelum ke dokter gigi kumur-kumur dulu pakai dulu gitu ya kak ya. Oke, siap mantap nih. Oke, nah nextnya pertanyaannya mungkin aku akan yang jawab sekarang karena udah dapat satu-satu ya dari dokter Della udah, Kak Fania udah. Nanti mungkin dari Kak Fania sama dokter Della kalau mau bantu saya boleh banget nih untuk jawab ya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya ini dari akun Instagram Merim SSP ya. Jadi kalau katanya Kak Merim ini beliau nanya nih, sariawan yang muncul apakah karena klinik saat perawatan kurang steril? Nah, di sini tuh untuk klinik mungkin di sini ditujukannya yang mungkin saya bisa jelaskan itu dari sisi kedokteran gigi ya. Jadi memang untuk penyebab dari sariawan itu seperti yang sudah dokter Della sebutkan tadi di awal, itu banyak banget tuh, serenceng ya dok ya, untuk penyebabnya dari sariawan tuh banyak banget dari A sampai Z gitu. Nah, jadi untuk alasannya sendiri sebenarnya kalau saat di dokter gigi tidak steril itu bukan salah satu penyebabnya dari sariawan. Nah kalau di dokter gigi bisa nggak sariawan? Bisa. Kadang ada ya misalnya kita lagi ngebur gigi nih, terus pasiennya lidahnya kemana-mana nih dok, itu banyak banget kak. Kayak malah lari ke kanan, lari ke kiri gitu kan. Nah karena nggak biasa, nah yang kayak gitu-gitu tuh bisa kena bur akhirnya, aduh kesenggol gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya bisa menyebabkan si sariawan ini. Cuman kita juga sebagai dokter gigi biasanya pasti selalu berhati-hati dan selalu mengupayakan gimana caranya lidahnya itu stay gitu. Itu tuh pekerjaan berat seorang dokter gigi. Jadi kadang tuh yang bikin sariawan di dokter gigi tuh itu kak gitu, kayak itu dok, jadi kayak bukan karena tidak sterilnya, tapi lebih karena yaitu kita bilangnya iatrogenik gitu ya. Jadi karena alat-alat yang kita gunakan dan memang yang nggak sengaja kena gitu. Cuman tenang aja, pasti kalau kayak gitu
di klinik juga kita pasti akan langsung kasih pengobatan emergensi. Nah, salah satunya kita juga bisa gunakan si Aloclair ini, karena dengan Aloclair ini setelah dipakai ya tadi kan dia bisa nge-cover ya dok ya dan Kak Fania ya. Jadi setelah di-cover, abis itu pasiennya misalnya muncul sariawan atau nggak nyaman, tapi karena di-cover dengan Aloclair Plus jadinya nyaman, abis itu mau makan, mau beraktivitas seperti biasa itu bisa kayak gitu. Itu jawaban dari aku nih. Mungkin dari Dokter Della atau Kak Fania ada yang mau nambahin nggak? Bener banget sih dok, jadi biasanya akibat tidak sengaja ya, jadi peralatan-peralatan yang tajam. Tapi salah satunya juga biasanya harus dipilih dokter gigi yang benar-benar ada sertifikatnya. Karena banyak banget nih teman-teman kita yang asal mencari pertolongan untuk mukosa oral, untuk gigi, itu bukan ke dokter gigi, melainkan kayak ke tukang gigi. Takutnya bukannya malah benar, malah semakin parah gejalanya. Sehingga salah satu pencegahannya adalah memilih dokter gigi yang memang benar-benar dokter gigi gitu. Bener banget, itu poin yang sangat penting sih dok. Jadi kalau teman-teman ke tukang gigi ya itu ya mungkin aja terjadi ya ketidaksterilan yang lain gitu ya dok ya. Betul. Bener banget nih dokter Della. Oke, dari Kak Fania gimana nih Kak? Ada yang mau tambahin nggak? Kalau dari aku sih, kalau dokter gigi dan klinik gigi sekarang juga pasti sangat memperhatikan higienitas gitu ya, apalagi sekarang kita lagi pandemi kayak gini nih, pasti perhatiannya juga akan lebih ekstra gitu. Jadi sebetulnya kalau masalah higienitas atau sterilnya itu seharusnya tidak menjadi masalah gitu di masa sekarang. Pasti dari kliniknya juga udah sangat perhatian banget gitu, karena saling jaga juga kan supaya dari sisi dokternya juga aman, dari sisi pasiennya juga aman gitu. Jadi harusnya nggak perlu khawatir sih kalau soal steril atau apalagi di zaman-zaman kayak gini tuh benar-benar higienitas terus sterilisasi semuanya tuh benar-benar sangat penting banget sih gitu. Jadi kayaknya kalau memang teman-teman benar-benar ke dokter gigi yang bersertifikasi khusus dokter gigi gitu ya dok ya, udah resmi nih dari pemerintah kayak oke, selamat Anda dokter gigi. Nah itu pasti teman-teman tenang aja, dijamin itu semuanya pasti steril dan aman ya. Oke, nah jadi yang lebih lebih menyenangkannya lagi nih, tadi buat 3 akun yang terpilih yang kita jawabin ya oleh Dokter Della dan Kak Fania itu berhak mendapatkan paket khusus nih dari Rata X Aloclair Plus yang terdiri dari produk dan tumbler Aloclair Plus dan voucher treatment Rata senilai Rp200.000. Nah nanti tim kami akan segera menghubungi pemenang melalui Instagram. Oke, nah jadi untuk di akhir talk show kali ini mungkin saya akan membantu untuk mengambil kesimpulan ya dari apa yang tadi kita udah obrolin sama Dokter Della sama Kak Fania gitu ya. Jadi intinya adalah dari semua yang kita obrolin itu adalah kita tuh harus disiplin dalam melakukan perawatan gigi dan mulut. Nah, kalau misalnya timbul nih resiko atau misalnya timbul gejala-gejala mulai sakit, sariawan, nah itu semua bisa teman-teman obati tanpa rasa perih dengan menggunakan Aloclair Plus. Nah, ini adalah pertolongan pertama yang bisa teman-teman gunakan. Tapi jangan lupa, tadi Dokter Della udah bilang, setelahnya harus langsung dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter yang terkait. Itu boleh ke dokter gigi atau misalnya ke dokter yang memang udah kenal, mau konsultasi boleh. Oke, nah terima kasih sudah menyaksikan talk show Rata Collab bersama Aloclair Plus. Sampai bertemu di Rata Collab selanjutnya dan tetap jaga kesehatan.